Yo sahabat sektor 7 dan para manhwa lovers, jumpa lagi bersama Mimin ya guys. Hari ini Mimin akan melanjutkan alur cerita manhwa yang berjudul Limit Breaker. Sebelum kita masuk ke ceritanya, Mimin ucapkan terima kasih sudah bersedia untuk klik video ini. Dan jangan lupa dukung Mimin dengan cara subscribe, like, komen, serta share videonya ya guys. Semoga kalian semua terhibur. Jika ada yang mau berdonasi, boleh ya guys. Link ada di deskripsi. Tak perlu menunggu lama lagi, langsung saja kita masuk ke videonya. Pada video kali ini diceritakan bahwa setelah gate terbuka dan Kipong melihat banyak monster berkeliaran di sana, Kipong pun geram hingga membuatnya kehilangan akal sehatnya karena ibunya sedang dalam bahaya. Sikap Kipong itu membuat Jugu gemetar ketakutan. Kemudian Kipong pun mendekati gate serta bermaksud untuk memasukinya dan kembali ke Korea. Namun tiba-tiba Sisu menutup gate itu sebelum Kipong memasukinya. Sontak hal itu membuat kekesalannya memuncak dan mempertanyakan maksud dari tindakan Sisu itu. Akan tetapi dengan polosnya Sisu menanyakan Kipong akan kemana, karena dia harus tetap di sini dan tak kembali ke Korea. Mendengar hal itu, Kipong pun terkejut. Namun Sisu langsung menjelaskan dengan analisis menggunakan persentase kemungkinan ibu Kipong bertahan dalam beberapa periode. Peluang ibunya bertahan lama akan semakin kecil jika Kipong tak mengalahkan dia yang menjadi penyebab utama Dungeon Break ini. Ditambah lagi, penjelasan Sisu itu hanya Kipong yang bisa mendengarnya. Jadi di mata orang-orang yang ada di sana, Kipong dan juga Sisu hanya seperti orang yang sedang beradu mata. Hal itu pun diproteskan oleh Yui karena saat ini bukan waktunya beradu mata di situasi seperti ini. Lalu tak menanggapi kata-kata Yui, Kipong pun meminta Sisu menjelaskan perkataannya dengan cara yang membuat dirinya mengerti. Mendengar hal itu, Sisu pun tersenyum lalu mendekat ke arah Kipong. Setelah itu, sambil memegang kaki dan tangan Kipong, Sisu pun mulai menjelaskan maksud dari perkataannya. Namun Kang Hui tak terima dengan apa yang Sisu lakukan dan memintanya segera menjauh dari Kipong karena Kipong bukan gurita, jadi jelas dia memiliki dua kaki dan dua tangan. Akan tetapi Sisu mengisyaratkan agar Kang Hui diam dengan tangannya. Sontak hal itu membuat Kang Hui pun tambah kesal. Kemudian Sisu pun menjelaskan kepada Kipong bahwa Dungeon Break kali ini berbeda dengan sebelum-sebelumnya dan tak bisa dihentikan hanya dengan menghabisi beberapa monster saja. Jadi Kipong harus menghabisi dia yang menjadi penyebab situasi ini. Lalu jika Kipong menghabisi monster-monster itu saat ini, di tempat lain akan muncul lagi monster lainnya. Mereka akan membobol pembangkit listrik dan fasilitas lainnya. Walaupun Kipong bisa menghalangi monster-monster itu mendekati ibunya, namun masalah akan timbul jika tak ada listrik dan air. Kemudian Sisu pun membuka gate-nya lagi sembari menambahkan bahwa dirinya hanya membantu Kipong agar bisa mendapatkan hasil dengan peluang yang paling bagus. Namun semua keputusan tetap berada di tangan Kipong. Mendengar hal itu, Kipong pun terlihat sedang mempertimbangkan pendapat dari Sisu. Akan tetapi tiba-tiba ada seekor monster besar yang mendekat ke arah mereka dan membuat orang-orang yang ada di sana pun terkejut. Namun monster itu bukanlah halangan berarti bagi Kipong. Dengan satu pukulan darinya, monster itu pun lenyap seketika. Setelah itu, Kipong pun meminta kepada mereka yang ada di sana untuk melindungi ibunya apapun yang terjadi sampai dirinya kembali. Lalu mereka pun berpisah untuk melaksanakan tugasnya masing-masing. Sedangkan di penjara Rank S terlihat bahwa Perdana Menteri menemui Taerim dan menanyakan kepadanya kenapa dia tak mencoba kabur dari penjara dengan memanfaatkan situasi saat ini. Menanggapi hal itu, Taerim pun beralasan jika dirinya melakukan hal itu karena harga dirinya yang tersisa. Setidaknya dirinya dan saudaranya harus mendapatkan hukuman dari tindakannya dan juga sebuah cara untuk menebus kesalahan kakaknya. Mendengar hal itu, Perdana Menteri pun berujar jika ternyata saat ini Taerim lebih bodoh dari sebelumnya.
Karena apapun yang dia lakukan, dia tak akan pernah bisa membersihkan kesalahan Yurim. Kemudian sembari berlalu meninggalkan Taerim, Perdana Menteri menjelaskan jika Taerim ingin mengurangi sedikit kesalahan dari Yurim, maka sebaiknya Taerim menyelamatkan orang-orang seperti apa yang dia lakukan dulu saat terjadi Perang Dunia, tak peduli apapun alasannya. Lalu Perdana Menteri pun berjalan mendekat ke tempat tim yang dia bawa. Di sana ajudan Perdana Menteri pun menanyakan apakah tak masalah meninggalkan Taerim begitu saja. Padahal dirinya bisa meminta orang-orang untuk menghabisinya. Perdana Menteri pun menanggapinya dengan mengatakan bahwa dirinya tak yakin apakah mereka bisa menghabisi Taerim dengan kekuatan mereka saat ini. Lalu setelah itu, Perdana Menteri pun menghela nafasnya sembari berujar bahwa sebenarnya dirinya mengharapkan Taerim bisa kembali menjadi perisai baja Korea yang tak terkalahkan, yang waktu itu dijuluki sebagai Guardian Park Taerim. Sedangkan di sisi lain terlihat bahwa Taerim yang saat ini sudah berada di dalam penjara terlihat sedang memikirkan apa yang sebelumnya dikatakan oleh Perdana Menteri. Dan bersamaan dengan hal itu, seekor monster pun muncul di hadapannya. Lalu mengambil sebilah pedang yang tergeletak di atas lantai sembari mengatakan jika perkataan dari Perdana Menteri memanglah benar. Setelah itu, Taerim pun mengayunkan pedangnya hingga membuat monster itu pindah alam dan juga merusak seluruh bangunan penjara itu hanya dengan tepasan dari pedangnya. Lalu Taerim pun memanggil para anggota Guild Perisai yang ada di penjara dan meminta mereka untuk segera berkumpul. Kemudian berpindah tempat di sebuah kota yang porak-poranda, terlihat banyak orang yang sedang berkumpul di sana. Diperlihatkan bahwa gubernur kota itu sedang berpidato bahwa mereka bisa mengontrol situasi krisis saat ini dan meminta agar mereka percaya kepada kemampuan masing-masing. Walaupun monster terus bermunculan, mereka bisa mengatasinya. Setelah itu, mereka bisa kembali ke rutinitasnya bekerja dan melakukan apapun yang diinginkan. Mendengar hal itu, para warga pun secara bersamaan bersorak gembira. Namun, di tengah kerumunan itu terlihat pimpinan Hype yang memakai jubah ungu berada di antara para warga kota. Salah seorang yang berjaga di atas gedung pun melihatnya karena dia terlihat mencurigakan. Lalu memanggil temannya untuk melihat laki-laki berjubah yang mencurigakan itu. Temannya pun awalnya sedikit kesal dan tak ingin dibohongi lagi seperti sebelumnya. Namun temannya itu pun tetap mengambil teropongnya lalu melihat ke tempat yang diinfokan. Awalnya dia bisa melihatnya, akan tetapi tiba-tiba pandangan matanya menjadi kabur dan tak bisa melihat apa-apa. Sedangkan orang yang pertama kali melihatnya pun mengira jika itu merupakan sihir delusi. Namun tiba-tiba dia mendengar suara yang mengatakan bahwa hal itu terjadi karena hanya dia yang diperbolehkan untuk melihat dirinya. Suara itu adalah suara dari pimpinan Hype. Akan tetapi setelah mendengar suara itu, dia pun tak bisa menggerakkan tubuhnya sama sekali. Lalu pimpinan Hype pun melihat ke arahnya sembari mengatakan jika dewa baru akan segera turun ke bumi. Jadi setidaknya harus ada satu orang yang menyaksikannya. Orang itu pun terkejut dan tak mengerti omong kosong dari pimpinan Hype itu. Mendengar hal itu, pimpinan Hype pun menilai jika orang itu tak butuh lidahnya lagi. Karena jika hanya untuk melihat, dia hanya membutuhkan matanya saja. Bersamaan dengan hal itu, tiba-tiba mulutnya pun mengeluarkan darah dan tak bisa berbicara sama sekali. Dalam hatinya, orang itu berujar jika dirinya harus memberitahu semua orang tentang semua ini, namun dirinya tak bisa mengatakan apapun saat ini. Akan tetapi, pimpinan Hype pun mengatakan agar dia tak perlu khawatir, karena semua orang akan segera mengetahuinya sendiri. Karena era baru akan segera dimulai. Selain itu, dalam pidatonya, gubernur juga mengatakan jika era ini bukanlah era monster, melainkan era para manusia. Semua orang pun bersorak lagi. Namun tiba-tiba terjadi sebuah ledakan yang membuat orang-orang itu berlarian membubarkan diri dari tempat itu. Orang yang memiliki kemampuan pun memutuskan untuk mengevakuasi para warga. Dan di tengah kekacauan itu, pimpinan Hype dengan aura hitamnya tiba-tiba melayang terbang ke atas yang membuat semua orang pun terkejut.
Kemudian pimpinan Hype pun berkata dengan lantang, "Dasar manusia bodoh. Era ini bukanlah era kalian." Lalu teman orang yang tak bisa berbicara karena lidahnya sudah dihilangkan pun mendapatkan perintah untuk menembak pimpinan Hype. Setelah itu dia pun langsung menembaknya. Akan tetapi usahanya itu sia-sia karena pelurunya langsung hancur sebelum mengenai pimpinan Hype. Kemudian pimpinan Hype pun berujar kepadanya bahwa ternyata dia bodoh dan lemah. Padahal sudah memiliki mata namun tak bisa melihat. Dan juga punya telinga namun tak bisa mendengar. Jadi dirinya tak membutuhkan orang sepertinya. Kemudian orang-orang yang ada di bawah pun secara serentak menyerang pimpinan Hype. Namun semua itu sia-sia dan pimpinan Hype pun berkata, "Ingatlah hari ini. Dunia akan terlahir kembali dari abu." Bersamaan dengan hal itu terjadi ledakan di atas tanah yang memunculkan segerombolan monster yang mengerikan. Sedangkan di tempat lain terlihat Sisu yang terus memanggil Kipong karena setelah meninggalkan Cat, Kipong hanya diam saja tak berbicara kepadanya. Dirinya merasa Kipong diam seperti itu disebabkan olehnya yang menghentikan Kipong untuk kembali ke Korea. Padahal probabilitas kesalahannya hanyalah 0,01% dan sudah menghitungnya sebanyak 83.032 kali. Dengan sedikit kesal, Kipong pun mengatakan jika dirinya sudah mengerti lalu menyuruh Sisu untuk diam. Akan tetapi tiba-tiba Sisu berhenti berjalan sembari mengatakan jika dirinya telah menemukan lokasi dia berada. Mendengar hal itu tanpa aba-aba, Kipong pun langsung mengaktifkan skill penguatan tubuhnya dan mengajak Sisu untuk pergi ke sana. Kemudian setelah itu mereka berdua pun terbang melesat untuk mencari lokasi dia yang mereka cari. Namun di tengah jalan ada segerombolan monster yang menghalangi mereka. Namun semua itu tak berarti untuk Kipong. Hanya dengan terbang melewatinya saja Kipong menghabisi segerombolan monster itu. Lalu Sisu pun menginfokan bahwa dirinya mendeteksi akan adanya dungeon break skala besar. Dan lokasinya adalah di sekitar kota Seoul, Korea. Akan tetapi Kipong meminta agar Sisu tak perlu memberitahu semuanya kepada dirinya. Namun Sisu berkilah jika dirinya melakukan hal itu karena tahu jika Kipong akan sangat khawatir. Tapi para manusia yang ada di sana melakukannya dengan baik. Jadi Kipong tak usah khawatir karena mereka lebih kuat dari apa yang Kipong bayangkan. Walaupun tentu saja mereka tak sekuat Kipong. Kemudian tak lama setelah itu Kipong pun mendarat mulus di atas sebuah gedung yang sudah porak-poranda. Di sana Kipong pun menanyakan kepada Sisu apa tujuan dari dia sebenarnya sehingga berbuat seperti ini. Sisu pun menanggapinya sambil tersenyum dan berujar, "Entahlah. Dirinya akan menanyakan kepadanya saat mereka bertemu nanti." Lalu melanjutkan pencarian secara detail. Akan tetapi terlalu banyak halangan di sana. Jadi dia tak bisa melacaknya. Kemudian Kipong pun memutuskan untuk membuatnya keluar sendiri. Bersamaan dengan hal itu, Kipong pun memukul udara di depannya hingga bangunan yang ada di depannya pun luluh lantah. Lalu mengatakan kepada Sisu bahwa jika dirinya mengalahkan semua monster yang ada di tempat ini, maka dia pasti akan menunjukkan dirinya sendiri ke hadapan mereka berdua. Sedangkan di sekitar Seoul, Korea saat ini terlihat bahwa para monster sedang bebas berkeliaran dan para manusia sedang bersembunyi. Di tempat persembunyian itu terlihat seorang anak yang merengek kepada ayahnya karena saat ini dia ketakutan. Namun Baekjeol yang dulunya anggota guild perisai juga ada di sana. Dia mengeluh jika anak itu sungguh berisik sambil meminum seteguk air. Anak itu pun menanyakan apakah Baekjeol tak takut dengan situasi saat ini. Menanggapi hal itu, Baekjeol pun menjelaskan jika dirinya mengingat bahwa situasi seperti saat ini merupakan sesuatu yang normal. Kemudian anak itu pun menimpali dengan menduga bahwa yang dimaksud Baekjeol adalah tentang perang dunia dan menanyakan apakah Baekjeol merupakan seorang pahlawan. Akan tetapi sembari tersenyum, Baekjeol pun merasa dirinya saat ini hanyalah seorang penjahat yang hanya bisa kabur ke sana kemari. Namun tiba-tiba para monster menemukan tempat mereka bersembunyi dan membuat orang-orang yang ada di sana pun berlarian menyelamatkan diri.
Sedangkan para player berusaha menghentikan monster-monster itu dengan melawannya. Akan tetapi semua terlambat karena beberapa orang yang sudah diserang dan digigit oleh monster-monster itu. Sedangkan anak laki-laki yang sebelumnya pun terlihat sedang dikejar oleh monster sembari digendong oleh ayahnya. Dan saat monster itu ingin menyerangnya, Baekjeol pun menyelamatkan mereka berdua. Baekjeol pun tak menduga akan melihat hal seperti ini lagi di Seoul, serta merasa jika dunia ini sudah menjadi gila. Namun anak itu malah terlihat bahagia karena mengira Baekjeol adalah pahlawan karena bisa menghentikan monster itu. Akan tetapi Baekjeol enggan dipanggil seperti itu karena dirinya saat ini bukanlah seorang pahlawan atau tameng dari Korea lagi. Kemudian Baekjeol pun menerjang ke arah monster itu sembari menambahkan bahwa dirinya saat ini masih memiliki harga diri sebagai salah satu player first Korea yang telah melindungi dunia di Perang Dunia. Dan setelah itu monster itu pun tumbang di tangannya hingga membuat dirinya saat ini terengah-engah. Lalu anak kecil itu pun terkesima dengan apa yang telah dilakukan oleh Baekjeol. Kemudian mengatakan jika dirinya besar nanti, dirinya ingin menjadi seperti Baekjeol. Namun sambil tersenyum, Baekjeol pun mengatakan agar anak itu tak menjadi seperti dirinya, namun harus menjadi orang yang lebih kuat darinya agar bisa menjadi pahlawan yang sebenarnya. Setelah itu Baekjeol pun meninggalkan anak itu, namun tiba-tiba dia berhenti karena bertemu dengan anggota tim Kibong yang dahulu pernah dirinya hajar habis-habisan. Dikarenakan hal itu, Baekjeol pun terkejut dan keringat dingin keluar deras dari wajahnya. Lalu wakil kapten pun mengatakan jika dirinya tak menyangka akan bertemu dengan Baekjeol di sini. Kemudian menanyakan apakah dia masih dalam pelarian saat ini, serta menambahkan jika dirinya sangat senang bisa bertemu dengan Baekjeol saat ini karena dirinya memiliki dendam tersendiri kepadanya. Akan tetapi Baekjeol pun malah meminta maaf karena dirinya saat itu hanya melaksanakan perintah yang diberikan kepadanya. Lalu walaupun dirinya merupakan buronan Red Notice, namun dirinya tak ada niatan untuk ditangkap olehnya. Sekedar info, buronan Red Notice merupakan pencarian buronan untuk penjahat seperti pelaku pembunuhan tingkat pertama. Kembali ke cerita. Akan tetapi respon para anggota tim Kibong di luar dugaan, karena mereka semua tertawa lepas sembari mengecek Baekjeol yang sepertinya tinggal di dalam gua hingga tak mengetahui situasi terbaru saat ini. Merespon hal itu, Baekjeol pun bingung dan bertanya-tanya. Setelah itu tiba-tiba ada monster yang mendekat ke arah mereka. Melihat hal itu, Baekjeol pun terkejut karena monster yang muncul adalah Bloody Loktar. Sedangkan para anggota tim Kibong bersiap untuk melawan monster itu. Akan tetapi, Baekjeol pun berteriak ingin menghentikan mereka karena monster itu bukanlah monster yang bisa mereka hadapi serta menyuruhnya untuk lari dari tempat itu. Namun respon mereka pun mengejutkan dengan mengejek Baekjeol dengan mengulangi apa yang dia katakan dengan nada bercanda. Baekjeol pun mengatakan bahwa saat ini bukanlah waktunya untuk bercanda. Akan tetapi, wakil ketua tim Kibong pun berujar agar mereka tak usah takut hanya karena satu ekor cacing. Dan bersamaan dengan hal itu, mereka pun melompat bersamaan menyerang monster itu hingga bisa mengalahkannya. Sedangkan di sisi lain terlihat Baekjeol terkejut dengan kekuatan mereka saat ini. Lalu menanyakan sebenarnya apa yang telah mereka lakukan hingga bisa menjadi sekuat itu. Padahal belum lama ini mereka hanyalah seperti orang biasa yang bahkan tak terbangun sebagai player. Salah seorang dari mereka pun berujar jika alasan utamanya adalah untuk bertahan hidup. Seperti apa yang telah Baekjeol alami saat Perang Dunia terjadi. Kemudian wakil ketua pun memerintahkan agar mereka segera menyalakan suarnya. Sedangkan Baekjeol pun terlihat bingung dan tak bisa berkata-kata. Namun tiba-tiba Baekjeol pun terlihat kesal dan mempertanyakan kenapa mereka menyalakan suar itu sekarang. Karena hal itu bisa memicu para monster untuk berkumpul di tempat ini. Namun tiba-tiba dia berhenti berkata-kata karena kedatangan Perdana Menteri bersama dengan para pasukannya di sana.
Kemudian setelah itu Perdana Menteri pun memerintahkan agar semua monster itu dihalangi di sini dan juga memerintahkan untuk menghabisi para monster itu. Bersamaan dengan hal itu, para player dan juga segerombolan monster itu pun mulai bertarung. Tak hanya itu, di sana juga ada Yui yang membantu dan juga guild perisai yang dipimpin oleh Taerim pun berada di sana ikut menghabisi monster-monster itu. Melihat Taerim ada di sana, Baekjeol pun terkejut tak bisa berkata-kata. Namun dia dikejutkan dengan anggota tim Kibong yang mendatanginya dengan berujar agar dia segera kembali dan berhenti bengong seperti itu. Kemudian Taerim pun mendekati Baekjeol lalu menyapanya serta menanyakan apakah dia tak bergabung ke guild lain selama ini. Sambil tersenyum dan menghela nafasnya, Baekjeol menjawabnya tidak, karena sayangnya tak ada yang mau menerima dirinya. Di luar dugaan, jawaban itu pun dipuji oleh Taerim dan memberikannya mantel yang merupakan ciri khas dari guild perisai. Dan sambil berlalu pergi, Taerim mengatakan jika cutinya sudah berakhir. Jadi seharusnya sekarang dia segera bergabung dengan dirinya. Sedangkan Baekjeol yang mendengar hal itu pun sedikit terdiam namun langsung memakai mantel itu sembari berkata bahwa Baekjeol, kapten tim pemburu dari guild perisai, melaporkan kembali bertugas. Bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Kita lanjutkan di video berikutnya ya guys. Terima kasih sudah menonton. Jumpa lagi dan bye-bye.